Aku dapat informasi kali ini berbeda ya guys, karena ada info yang masuk ke admin mengenai ada ODGJ yang meninggal diakibatkan oleh salah satu yayasan di daerah Pangandaran. Dia kan setahun di sana dari maghrib sampai subuh tuh disuruh kerja ngambil batu sama kursi buat pembangunan yayasan di sana. Jadi nggak dikasih obat. Bahkan makan pun yang di Garut itu nyari dari tong sampah. Jadi hal setiap hari itu di sana katanya biasa. Lihat orang di situ biasa. Dia tuh kan awal kena gangguan mentalnya karena kebakaran ya. Kalau menurut pihak keluarga, jadi trauma. Dia tuh kalau udah kambuh, dia mendiri di kamar. Udah berobat juga ke RSJ, cuman nggak ada perubahan. Makanya sama disarankan oleh pihak desa untuk berobat ke sana. Tapi sampai saat ini ada jaminan 6 bulan sembuh. Oh, ada jaminan. Ini kondisinya sekarang kayak gini. Lagi dirawat. Oh, kurus banget ya? Iya sama. Terus dia juga sama di Sama, ini kan hidungnya sampai bengkok. Dia ya? ininya nih awalnya kayak gini, kondisi pertama masuk ke yayasan jadi kayak gini, ini hidungnya bengkok. Oh, itu badannya kok bintik-bintik semua ya? Iya, itu tuh kayak kerak ini teh. Nah ya, Itu penyakit kulit ya? iya penyakit kulit. Hampir semua pasien. Karena nggak pernah mandi di sana. Selama setahun dia nggak mandi. Tidurnya di mana? Tidurnya di mana, Mas? Ya, di Pangandaran, Heeh. di asrama. Iya, kayak di kasur atau di ada kasurnya? Kasurnya kayak gimana? Nggak ada. Sama. Oh, nggak ada kasurnya. Kayak yang takut. Nggak pakai kasur. Nggak apa-apa kan, nggak ada kan, udah di sini sekarang. Jujur aja, nggak apa-apa. Bapak sebulan di sana? Di 2 bulan. Oh, terus di kasur atau di karpet? Di karpet. Di karpet. Oh, satu ruangan berapa orang? 100. Ada berapa orang? 100. Satu ruangan? Di kamarnya? Di kamar. Di kamar satu orang. Oh, satu kamar satu orang. Terus makannya apa, Pak? Nasi. Nasi sama apa? Sayur. Sayur. Daging ketemu nggak daging? Apa daging apa? Ayam. Daging ayam. Setiap hari? Semua sekali. Oh, seminggu sekali. Oh. Bapak sering marah-marah nggak? Enggak. Terus kenapa ditaruh di sana? Yang semua. Pengen sembuh. Oh, emang kenapa Bapak? Itu kena narkoba. Oh. Kenapa bisa kena? Pergaulan. Pergaulan. Ada yang ngasih teman. Terus Sayanya mau. bapaknya mau. Ketagihan jadinya. Terus halusinasi. Ada bisikan nggak? Ada. Sekarang masih ada. Bisikan apa? Gimana Pak? Contohnya? Yang masukin telinga. Hah? Masukin telinga. Dia masuk ke telinga. Bisik-bisik apa? Udah nggak minum ya Pak? Enggak lah, dari Pangandaran belum dikasih obat. Oh iya, ada bisikan katanya. Bisikan apa? Bisikan setan. Ngomong naon. Enggak. Apa suruh ngajak apa? Apa? Oh. Dia harus minum obat karena udah mulai bisik-bisiknya, halusinasinya udah mulai muncul. Nah, terus berarti selama 4 bulan itu keluarga nggak pernah jenguk, cuman by phone, video call itu boleh? Enggak, video call tuh cuma dikirim video aja. Cuma dikirim video. Terus kalau telepon gimana? Telepon nggak video call? Nggak dikasih. Wah, aneh ya? Aku Iya sih.
Bahkan kan 17 Agustusnya kita masih dimintain uang. Tanggal 10 Agustus itu kita masih dimintain uang buat keperluan 17 Agustus. Tapi kalau kemarin ya, waktu otopsi di sana, dokter forensik bilang kalau ini jenazah udah lebih dari ini. Karena udah kaku ya. Nggak lembek gitu. Oh. Tapi makanya mau hasil otopsi secepatnya. Tapi ya kepolisian tuh nggak tahu ya Kak seperti apa Prosesnya ya? ya prosesnya, kita nggak dikasih tahu. Mana? Polres? Sekarang kan bikin laporan di Polda Jabar. Polda Jabar? Iya, kita Suratnya? suratnya ada. Boleh lihat. Kita dilempar ke Polres Pangandaran. Benar. Kok dilempar lagi? Dengan alasan? Kejauhan katanya. Berarti sekarang belum bikin laporan lagi ke Pangandaran? Enggak, kan udah yang di Polda Jabar. Oh, dilempar ke Iya, Pangandaran. Poldanya dilempar ke Polres Berarti harus dari ulang lagi dong? Harus BAP ulang lagi nggak? enggak. Oh, lanjutan ya? Lanjutkan. Berapa lama sih berarti? Udah 3 minggu, tanggal 23. Belum dengar suka berapa apa. Kemarin sempat kita ke Polda lagi, hari apa ya? Untuk tanda tangan LP katanya. Kita udah ke Polda lagi, gak dikasih tahu apa-apa. Cuman kita sudah ke sana, kita sudah tanyakan ke pihak yayasan, Bapak tinggal nunggu aja. Kayak gitu Kak. Susah ya sekarang ya, harus no viral no justice ya. Iya, kalau nggak viral kita harus banyak uang. Uang dari mana kita buat bayar hukum? Iya. Nah, kalau Bapak bayar sebulan berapa Pak? Kemarin yang dari Pangandaran, itu setengah ke 1 bulan. Oh, 1,5 juta plek tuh Pak, kudu ya, harus. Harus. Oh, kalau keluarga? Kalau udah transfer, Oh, sama. baru dari itu di HP dikasih foto Bukti. dibuktikan di TikTok, didandanin kayak gamis. Oh gitu Pak. Jadi ketika transfer, Hmm. si mama saya ini di foto ini buktinya sehat di sini gitu. Tapi kan ketika udah belum kirim uang, nggak tahu di sana gimana Iya, nggak ada prosesnya. informasi. Oh, telepon juga nggak bisa, itu Iya. susah dibatasi. Terus kata pihak yayasan kan kalau misalkan ada anggota baru, pasien baru, sering tuh muncul di TikTok katanya. Tapi kita sering scroll TikTok itu nggak pernah ada. Bahkan kemarin waktu Pak Haji ke sana ngejemput almarhum, saya pengen tahu nggak ada. Jadi tempat penjemputan sama asrama itu jauh banget katanya. Jadi si pihak pasien, keluarga pasien, jadi sampai kantor aja nggak pernah ngelihat Posisi pasien ngapain. perawatannya. Tuh makanya ya kita kalau ngerawat ODGJ, mau mereka makan, ada kegiatan, pasti kita akan share di Instagram. Itu adalah bentuk transparansi. Terus kalau telepon itu 24 jam kita, mau telepon jam 12 malam, mau telepon jam 11 malam, kalau urgent itu diperbolehkan gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya keluarga mau ketemu, malah kita mendukung. Itu kan adalah bentuk support system keluarga mendukung agar sembuh. Harusnya gitu Mbak, gitu kan datang nih ke yayasan. Terus ya ini intinya keluarga menitipkan bukan karena dibuang, tapi pengen sembuh, pengen jadi lebih baik, kan harusnya seperti itu ya. Agak aneh sih, maksudku aku baru nemu yayasan kayak gini tidak sesuai dengan SOP. Apakah pemerintah sudah mengecek standar yayasan tersebut gitu? Apakah yayasan ini juga sudah benar-benar resmi terdaftar dan lain-lain? Aku juga nggak tahu ya Mbak, karena baru dengar juga nama yayasannya. Tapi Mbak udah cek terdaftar, registered? Bukan, enggak, sebelumnya belum cek sampai sekarang, tapi ada yang relawan ODGJ kemarin, dia kan tahu di dinas sosial, bahkan yayasan ini tuh adalah salah satu yayasan penerima anggaran terbesar dari dinas provinsi Jawa Barat. Katanya, bahkan dia yang mengantarkan langsung kasur, karpet. Akreditasi nggak sih?
gak tahu kalau masalah itu, tapi dia pernah nganterin ini kasur Bantuan. tapi pada faktanya kan si pasien nggak tidur Nggak tidur di kasur, iya. bahkan di lantai, ada yang sebagian di tikar yang jelek kayak gitu, bahkan kan ada penjara bawah tanah yang Isolasi. iya isolasi, itu tuh di jerami Jerami apa sih? padi sawah. Yang udah tua tuh disimpan di situ buat pasien. Dia tidur di situ. Kalau kabur. Pengaduan mah ada berapa ya, udah ada berapa orang? Iya, kemarin tuh pas saya up video ini di media sosial, itu tuh hari besoknya ada juga yang meninggal. Tanggal 23-nya, namanya Anhar dari Pangandaran. Dia anak satu-satunya dari keluarganya, baru beberapa bulan di sana. Nah, yang salahnya itu keluarganya itu percaya ke pihak yayasan begitu saja karena nggak tahu katanya lokal begini. Penjelasan dari yayasan mah katanya Anhar meninggal itu gara-gara makan roti langsung meninggal. Cuman dibuka aja wajahnya karena kan pihak yayasan yang mengantarkan jenazah ke rumahnya itu nggak boleh dibuka jenazahnya, harus langsung dikuburin. Jadi pihak keluarga Nggak yang di curiga. Pangandaran nggak curiga. Terus yang di Cililin juga ada 3 yang konfirmasi kondisinya sama kayak gini. Ini sama Ya tinggal Allah, tulang. kurus banget. Ya ini linglung lagi. Ini berobat awal lagi dari Cililin di mana sih? Cililin tuh sama masih di sini tapi agak jauh. 2 jam dari sini Terus dia posisinya dirawat di rumah sakit? sekarang. Enggak, di rumah berobat jalan aja. Tapi udah sekurus Kebanyakan itu? tuh keluarga Iya. yang nggak mampu dan takut. Banyak yang nggak mau speak up, takut karena yang namanya yayasan pasti punya backingan yang kuat ya. Pasti di belakangnya ada orang yang maksudnya yang mendukung yayasan itu. Apalagi kan dia penerima anggaran dinas sosial ya, terbanyak pasti tahulah orang-orang ternama. Nah, keluarga itu dari beberapa yang terkonfirmasi, ada juga dari Kuningan baru dibawa pulang seminggu yang lalu, sama matanya dua-duanya memar, gak diurus, masih nyambung kayak gini, masih muda juga umurnya, gak mau speak up, takut karena pihak yayasan tuh yang aneh kayak gini. Jadi setiap pasien yang mau dibawa pulang paksa tuh harus tanda tangan dulu surat jika terjadi hal apa-apa, jika terjadi ya mungkin luka apa-apa, keluarga nggak bisa nuntut. Itu sih yang aneh. Kemarin juga waktu kan kita udah LP di Polda Jabar, udah viral di sosial media, itu dinas sosial tuh ke beberapa rumah, bahkan ke Salam juga ya, ada nganterin surat itu kalau kita nggak bisa nuntut balik yayasan. Jadi nggak tahu ini ada kerjasama apa. Tapi keluarga tanda tangan nggak? Enggak. Enggak. Emang udah di LP. Kan keluarga tanda tangannya Mang Ape itu tanda tangan di waktu mengantarkan pasien ke sana, saudara saya ke sana. Itu tanda tangan katanya untuk ke dinas sosial agar bantuan kan disubsidi. Kita tuh harusnya bayar 3 juta karena disubsidi oleh dinas sosial, jadi kita bayarnya 1,5. Untuk turun beras katanya. Untuk turun beras juga. Iya, minta bantuan biasanya Iya, untuk minta bantuan bantuan. gitulah. Data-data Cuman dinas bantuan. sosial. Oke, berarti ini masih ada laporan untuk ke Pangandarannya, meneruskan. Yang nggak tahu sampai kapan. Jujur sudah merugikan karena kita bayar tapi dapat perlakuan yang tidak manusiawi. Jujur saya aja yang gratis aja ya, sana nggak ada bayar sama sekali seperak pun. Bahkan kita pernah mau dikasih beras sama notabene keluarga dari pasien, kita tidak mau menerima karena kita tahu orang yang kita bantu itu orang yang nggak mampu gitu. Dan ini kan juga bukan suatu pilihan ya, kita merasa kita mampu, kita bisa, kenapa harus kita uangkan? Kalau saya sih seperti itu. Makanya pas dapat info, sebenarnya udah dari kapan tahu ya kita mau kesini ya, tapi posisinya kan emang waktunya masih belum pas gitu. Nah terus pas dapet berita viral yang di Garut itu, loh kok banyak lagi nih penganiayaan
laporan gitu, ini berarti ada yang nggak beres gitu. Berarti total korban yang diketahui sudah berapa? Ke saya Mm-mm. udah sekitar 12 orang. 12 orang. Yang Yang meninggal 2 orang. meninggal 2 orang. Kalau di sana laporannya meninggal udah berapa? Udah banyak? Udah banyak. Bahkan yang laporan ke orang tua saya itu yang relawan ODGJ, dia banyak, ada sekitar 4 yang diracun. Diracun apa? Gak tahu, katanya diracun minum obat gitu meninggalnya. Diusut juga, mau diusut juga sama relawan ODGJ di sana. Cuman ya mungkin kekuatan hukum mereka lebih ini, jadi gak diusut sampai tuntas. Makanya sekarang pas video ini viral ya Kak, banyak orang yang mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga ya permasalahan ini menemukan titik terangnya dan diusut sampai tuntas, karena emang korbannya udah lebih dari 1. Oke. Di sana emang banyak yang itu bunuh diri, Pak. Banyak yang meninggal, tapi meninggal banyak. Kenapa meninggalnya? Udah ketentuan Tuhan. Iya betul juga sih, Pak. Nah terus kalau makan sehari berapa kali, Pak? 3 kali. Porsinya banyak gak? Sedikit. Ada snack gak? Nggak ada. Oke, terus teman-temannya yang sering dipukul juga banyak, Pak? Banyak. Tapi ini untung baru 1 bulan lebih, 2 bulan ya? Oh langsung diambil. Saya pas dengar berita dari Bu Haji, saya langsung ngabarin keluarga. Nggak aja, saya Bawa. takut. Saya kan keluarga menitipkan ke sana supaya sembuh. Kalau dengar banyak korban kan saya nggak mau. Iya. juga. Jabak kita udah bayar banyak gitu. Kalau nggak sembuh ya udah aja di rumah aja. Tapi perubahannya gimana, Bu? Lebih tenang nggak? Itu sih yang saya Ya, tahu. alhamdulillah. Lebih tenang. Sebelumnya? Nggak pakai obat ini saya naik. Jadi lebih takut mungkin. Iya, trauma ya. Iya, feeling aku trauma. Kayak trauma semua. Iya. Iya, aku ngeliat kayak trauma malah, Pak. Diamnya karena trauma. Bapak takut ya trauma ya? Kenapa, Pak, traumanya?